Sip. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan acara ngokop ngopi karo konco, cerita dan fakta TKI Taiwan. Selamat malam. Oke, Mas Bro, kembali lagi ki karo Mas Aan maneh. Iya, dengan Mas Diki. Iki ceritanya terus malam ini kita ngomongnya apa iki? Karena aku sesuk iki koyane arepe pasporan. Nah, Nah, biar ngomong pasporan ae penak iki. iki lek pasporan ya awake dhewe harus neng KDI. Iya. Iki sing arep ngomong iki perkara paspore sing arep berlaku 10 tahun. Apa biayane? Biayanya ya, Mas. Iya. 10 tahun Iki tapi mulai iki wis 10 tahun. kan? Wis mulai 10 tahun. Cuman apa? 10 tahun itu berlaku mulai bulan piro kemarin? Retno golek kan bulan piro? Paling bulan 3 paling. Oh, berarti sing iki perpanjangan iki wis langsung Wis 10 tahun. Nah, awakmu nang Taiwan wis sampai diusir lah. 10 tahun. Lah 10 tahun terus sampai diusir iku wisan niku. Terus sing asline sing dadi keluhan iki sebenarnya lek pasporan ya kita tenaga apa ya? Tenaga kerja kontrak ngene iki mau digawe agent ya. Yang jadi masalah itu kan sering-sering jadi masalah itu biayane. Ya karena ora nek koyane biayane ora nek iki sih, ora nek apa le ngarane? Ora nek Penyamaan, ora nek patokane. Gak nek penyamaane, gak nek patokane jadinya agent iku koyo Sak gelemnya sendiri. Segelimnya sendiri. Cuma sebenarnya ya, ini pengalaman. Ya aku memang secara pribadi aku belum pernah ya budal golek paspor sendiri memang belum pernah neng kene. Cuman winginane aku ngeterne wong wedok kae. Iku Sandi Service. Sandi Service iku intine pelayanan hari Minggu yang dilakukan oleh KDI ya, pelayanan paspor. Iku berpindah-pindah lah. Berpindah-pindah. Cara ngene dhewe berarti SIM keliling. Nah, ya SIM keliling. Mirip karo SIM keliling. Lah iku winginane iku sebenarnya biayanya sidik banget loh. Biayanya itu cuman 800 NT. Tok. Aslinya cuma 800 ya. Iya. Cuman kan persyaratannya ya fotokopi paspor lama, terus ARC, terus foto bawa sendiri. Foto ukuran paspor bawa sendiri, foto ning foto box 150 wis mening dadi 8. Tapi lek sesuk sing apa nang KDI langsung itu enggak bawa foto lek Kan, ya? kan di foto ning kono. Oh. Kan di sono fotone. Cuma lek Sandi Service itu berarti enek fotone. Foto aku juga foto dhewe, bawa foto sendiri. Fotone iya apa ora ya? Lali aku. Wae ya santara iku lah ya. Cuman biayanya cuma 800 NT. 800. Cuman sing dadi masalah 800 NT iku awake dhewe mbayare ning Bank Changhua. Bank Changhua kene anake perusahaan ning cedhake Taichung stasiun kono. Lumayan juga ya. Mati enggak kabeh enek juga ya Iya omongan. Cuman ya memang iku sing bekerja sama karo KDI mungkin, sing rekanan bank rekanan lah. Cuman lah biaya paspor ini dadi masalah kok kenapa beda ngono lho. Ya paling mobile ya dhewe-dhewe. Lah mobilnya kan ya ayuran to. Mobil ayuran lho. Mobil ayuran lho. Mungkin enek mobil iki sing kelasnya kan masing-masing. Mungkin nek pertimbangan ngono. Lah Retno winginane sebelum golek Sandi Service iki karo padahal Retno kan manggone ya ning Taipei. KDI manggone ning Taipei. Iya. Dia itu maunya harus ditarik 3.800. 3.800. Terus ditakoki kan karo agentnya karena ditakoki, iki rencane buat apa Mbak 3.800 ini? Sing 800 untuk biaya KDI ini. Ya lek biaya 800 itu bener, biaya paspor 800. Terus sing 3.000 sing 3.000 iku 3.500, totalnya 3.500. Sing 800 di KDI, sing 1.500 digawe transportasi. Terus sisanya go agent ngelebokne karo ngambil ngono lah. Intinya seperti itu. Terus karena diprotes, lho aku iku manggon ning Taipei.
KDI ning Taipei kok biayane 1.500 men. Aku tak numpak JIN dhewe wae, kayak ono nomor urute. Terus dia berangkat sendiri terusan. Tapi yo oleh ya dadi. Yo kadang-kadang kan kabeh ora kabeh apa ya mate kaya sing kene iki. Ya sing pertama kadang-kadang karena urung tahu, mungkin urung tahu. Dadane kok ndak ribet dan sebagainya mungkin bisa kayak ngono kayak aku dhewe Mas. Kayak aku dhewe kan diinginane ana sing ngomong kayak sampean kan ngomongi diinginane wis sampean ngomongi tak kan kapanane. 800 berangkat dhewe, dhewe sak momo rono paling numpak kendaraan kayak gini entek biro kan guru ngono ya. Iya. Cuma kadang-kadang aku pribadi sih kadang-kadang yo urung tau rono, aku KDI yo juga urung roh karo ini. Daripada aku kayak kono lu sok ribet. Lah wis samono masalah aku sing aku dhewe iku kemarin bayar 4.200. Cuma dipikir-pikir kayak sing liyane malah nek sing 5.000. Enak sing 6.000 enak lho sampean. Nah iku sing sebenarnya iku sing dadi masalah kan iku. Sing dadi masalah iku lek alasannya untuk transportasinya, ya Pak biasanya gitu kan, transportasinya berbeda. Loh iki lho kita itu satu wilayah tapi harganya yo lain. Harganya berbeda. Kenapa sih kok gak? Ya itu mungkin memang di luar kewenangannya KDI sendiri kan ya. Wong agent itu otomatis kewenangannya pemerintah Taiwan kan, tenaga Depnaker Taiwan. Kenapa itu nggak enak patokan yang jelas diseragamne. Ya mungkin belum lah kayaknya ke depannya pasti enak lah kayaknya. Lah lu tapi wis bertahun-tahun lho. Aku neng kene wis 11 tahun. 11 tahun tetep ngono iku. Ya saiki kaya nganu dhewe lho, kaya apa jenenge? Audi medical. Medical podo-podo gini. Ya. Anek sing 2.000. Nah ya itu. Anek sing 1.700. Masalah. Ada 1.800. Tapi sebenarnya winginane ya, aku medical winginane iku. Sebenarnya iku nek kita gelem ngomong, asine oleh kok budal dhewe. Medical ya. Heeh. Aku winginane iku wis ngomong ning juragan wedok. Aku tak berangkat dhewe. Wis budal kok telepon agent kertasnya jaluken. Kertas iku. Sing kono. Kanune formulir iku kan. Formulir nang ngarep iku to. Sebenarnya kan iku agent iku kan dadi kaya sopir penjemputan iku. Asine agent ku yo kur titip. Dadi titip ning sopir, aku duwe arek ning kono, ning daerah kono, iki biodatane, iki kertase, sesuk jukukan medikal. Aslinya kan ngono omongan. Iya. Dadi si sopir itu pun kan enggak jemput khusus awake dhewe kan. Dadi agent punya berapa orang, berapa anak dikelompokne, supirnya terjikuki Ya pokoknya sak wilayah ki supire iki ngono guru itu. Sebenarnya wah ya yuk gak mahal-mahal amat lah wong transportasi patungan kok. Ya seharusnya sih. Lah transportasi patungan saiki kasarane ngomong lah ya. Kamu awakmu dhewe numpak taksi teko Gome arep rene ditawani 800 kan. Sendiri lho iku. PP paling karo 1.600. Nah ya kan? Taksi bisa. Taksi sendiri. Lah iki wis mobil koyo ngono diungkep-ungkep koyo pindang. Yo. Mosok arep biayane 1.000 rek. Mosok planet yo biayane padha mbek Indonesia. Podo. Ora ngerti, Mbok. Masalah lek wong Filipina itu beda. Oh, beda. Lek Filipina sing arek iki arek nganon panti, cedake warung sing dodolan barang Indonesia iku. Iku beda hargane. Piro? Aku mbiyen ku takok ya, kan aku pernah kenal. Tapi aku enggak tanya biaya medikal sing tak tekokne biaya medikal. Biaya agensi. Mereka itu lebih murah. Masa? Maksudnya biaya agensi tiap bulan ini? Lebih murah. Lebih murah. Lah tapi aku tahu sebatas Filipina doang. Lek liyane Filipina sih aku gak ngerti. Cuman ya aku mau masalah kenapa kok enggak podo ngono lho, biaya iku kok enggak podo. Kenapa? Seharusnya kayak KDI sendiri aslinya ya. Yang paling membantu itu sebenarnya ya jadi niatnya KDI itu sebagai representasi negara kan. KDI itu sebagai representasi negara bagaimana mempermudah warganya, terus ibaratnya yo membentengi warganya dari penipuan apa segala macam, teko pemerasan apa kayak. Sandi servisnya KDI itu sebenarnya sangat bermanfaat menurutku pelayanan hari Minggu itu. Kenapa siji rata-rata kita semua itu kerja ning pabrik.
ya neng PRT isone libur ya hari Minggu. Harusnya ketika dia ingin melayani warganya yang sebagian besar di waktu neneng hari Minggu, kenapa dia tidak membuka pelayanan di hari Minggu? KDI Taipei hari Minggu kan tutup. Bukan tutup. Tutup. Berarti udah dari kerja tok. Iya. Sedangkan warganya di sini tuh kebanyakan isone ning hari Minggu, Sabtu Minggu. Kenapa kok malah tutup ning Sabtu Minggu? Iki sing contoh beneran ya. Iki aku ya mung tunggu kabar teko kanca sing ning Hongkong kan. Mereka itu lek arep ning konjen, ning kedutaan besar, kuwi hari apapun bisa, hari Minggu ya buka, hari Sabtu ya buka. Kenapa kok ning Taiwan sing wargane sebagai warga Indonesia sebagian hampir 90% isone ning hari Sabtu dan Minggu, KDII sebagai representasi negara Malah hari Minggu libur kok malah libur. Kan aneh. Iya sih. Logikanya itu aneh lek kanggoku aneh. Kan winginane kan alasannya ya. Alasan karena lek dia ning Taiwan terus diwajibkan mereka mengikuti aturannya negara Taiwan bahwa hari Sabtu dan Minggu libur. Ya. Loh, KDII itu sebagai apa? Kayak kedutaan besar. Kedutaan besar itu tanah diplomasi. Mereka tidak menganut hukumnya Taiwan. Mereka itu harusnya menganut hukumnya negara Indonesia. Kedutaan besar di negara manapun sama. Makanya neng film-film lek enek penjahat teko Amerika kasarane wong diubur-ubur polisi neng Perancis. Dia masuk kedutaan besar Amerika, polisi Perancis gak wani nangkap. Karena apa? Tanah itu adalah tanah Perancis. Tanah Amerika sebagai representasi negara Amerika. Ketika ada polisi masuk ke tanah itu, ke kedutaan besar itu tanpa seizin, berarti itu hitungannya mereka ngajak perang. Cuma gini peraturannya piye kadang-kadang apa ya masih antara pemerintah karo agen itu kayaknya gak ora iso sinkron gitu loh. Mati kaya apa nih ya kaya peraturannya seharusnya peraturan kaya pembayaran awak dhewe tiap bulan kan yo kewajiban awak dhewe ya bayar tiap bulan. Iku pun wis uga enek seragame kecuali lek sing awak dhewe tiap bulan kan memang diseragame biaya servis kan memang semua sama. Semua sama enek seragame ngono. Tapi koyo lain-lain kan awak dhewe koyo sing selain tiap bulanan ya. Awak dhewe koyo sing medikal, ada koyo paspor, terus awak dhewe golek ngurusi koyo apa ya sing liyane kadang-kadang enggak padha ngono lho. Enggak enek apa ya enggak enek standarisasinya. Enggak ada standarte gitu loh. Nah, itu aku sendiri nggak ngerti ya. Masalah itu di mana? Apa pemerintah entah baik pemerintah sebenarnya pemerintah Indonesia atau pemerintah Taiwan yang tidak tahu akan hal itu ya. Tapi bagiku ya nggak mungkin lah mereka tidak tahu. Nggak mungkin lah. Kayak KDI sendiri otomatis ya KDI itu pasti berhubungan karo si agent apa segala macam penerjemah apa segala orang-orang yang ada di KDI gue. Saya tidak mengatakan yang bekerja resmi di KDI loh ya. Yang sering nongkrong situ duduk di situ ibaratnya itu pun ya selalu punya hubungan dengan agensi. Yang jadi masalah adalah ketika terjadi hal-hal seperti ini yang merugikan otomatis lah itu kan merugikan kita sebagai warga negara Indonesia kan. Masa sih KDI sebagai representasi negara tidak tahu. Ngono loh. Seandainya pun taruhlah mereka tahu. Kok tidak ada tindakan ibaratnya. Ya bener sih secara hukum yang Taiwan si KDI tidak punya wewenang dan hak untuk menindak agensi ini ya. Tapi kan KDI ini bisa bekerja sama dengan pemerintah Taiwan. Bisa harus sih. Wong mereka punya hubungan diplomatis. Ya seharusnya kan gitu. Harusnya seperti itu. Ya kan logikanya seperti itu. Kenapa padahal masalah ini dari aku pertama kali nyampe Taiwan sampai hari ini masalah ini ya sama. Ya mungkin 11 tahun yang saya tahu 11 tahun sebelum saya pasti masalahnya juga sama seperti itu. Ya mungkin juga kan orene atau mungkin apa ya hanya sedikit sing bersuara ke atas. Mungkin ngono juga sih kadang-kadang
apa ya sing menyuarakan kaya penyeragaman harga apa jenenge istilahnya kaya tarian-tarian kaya ngono iki kan mungkin belum enek belum ada sing bener-bener up ngono lho Mas. Masalahnya kita sebagai warga negara kita sebagai warga itu kadang memang kurang akses untuk ke KDI ngono lho. Ya piye carane lah KDI itu sebagai institusi negara, sebagai representasi negara Indonesia ya berusaha bagaimana membuat masyarakat Indonesia ini wargane sing ning kene ku ya merasa terayomi. Jadi kita itu merasakan kehadiran negara. Dia semakin dipermudah dengan akses awak dhewe negara dhewe ngono. Permintaan kita itu gak nyeneneh kok gak aneh-aneh kok gak menuntut sing macem-macem. Iya ra? Lah iya responsif apa penanganane penak apa-apa gak dipermudah ngono wae. Kita lu butuhe apa sih paling ya lek pasporan ben penak. Lek pengen ngobrol karo apa intine pengen menyampaikan keluh kesah sebagai warga itu mereka punya tempat untuk menampung gitu penak lho. Iya, Harusnya penak harusnya itu mudah lah. Kapasitas sebuah negara mosok gak iso rek ngono ae kan yo ndak masuk akal lah lek kanggo lek nek ndak mereka mengatakan ndak bisa terlalu gini-gini gak masuk akal lah. Yo cuman gini ya. Satu lagi apa? Kayak shelter KDI. Shelter KDI sing neng Taichung sing neng Tonghai iku. Iku juga masuk akal lek kanggoku pemilihan tempatnya itu enggak masuk akal. Maksudnya? Tempat terlalu minggir. Bukan terlalu minggir, transportasi umumnya itu susah. Oh, tempatnya gak iki menurut kurang bisa terjangkau gitu ya. Kurang responsibel. Iya. Iki menurut pengalamanku winginane ngeterne Retno golek paspor neng Sandi Service itu lah ya, kan yang shelter neng Tonghai kono. Dari sekian banyak orang yang ada di situ, tidak ada orang Indonesia yang ke situ menggunakan kendaraan umum selain taksi. Susah Ayo. sih. Lah makane. Susah. Lah makane saiki yo lek naik kendaraan Taiwan terkenal kan kendaraan umumnya bagus kan, transportasi umumnya bagus, nyampe tempat-tempat ada. Cuman mereka itu salah pilih lokasi satu lah. Wong Indonesia ini Taiwan niku, TKI dan TKW warga negara Indonesia yang ada di Taiwan, itu paling mudah menemukan titik kumpul itu di stasiun. Sebesar dan sekecil apa stasiun, kita pasti bisa menjangkau. Iya ora? Ya betul. Harusnya kenapa shelter nggak kita buka neng? Ya meskipun nggak mepet stasiun, taruhlah deket-deket nah, jadi warganya itu lek rono dekat penak. Transportasi umum lah saya. Gitu. Mungkin dekat stasiun, dekat terminal kan enak. Lho saiki kok ning Tonghai iki ya numpak sepur meduke teko Taichung. Lek Taichung rono sik arep numpak bis mbuh mesti ganti nek bise pindah. Terus lewat Sinwuri, lewat stasiun Kaude. Itu pun ya harus kan jarang kita sing ke situ. Kecuali kalau mungkin cedek pisan karo Sinwuri. Lah mending nek cedek pisan karo Sinwuri koyo ada kan Pak Kreto stasiun langsung meskipun cedek stasiun kecil nggak masalah, yang penting itu stasiun transportasinya mudah gitu loh. Lah sing ning kene winginane dari sekian banyak orang ya. Gak enek sing numpak tak tekoki numpak apa Mas? Numpak taksi. Numpak taksi, sampean medhok ndi aku medhok Sinwuri teko stasiun Kaude teko kono numpak taksi. Sing sitok aku medhok Taichung teko Taichung rene numpak taksi. Semua rata-rata 90%. Kan yo gak masuk akal Pak shelter ngono. Apa mereka itu ya kita tahu lah wong KDI pinter-pinter, wong KDI iso maca. Tapi kan mereka tidak melayani mereka sendiri. Mereka melayani warganya ya kayak kita-kita iki sing pengetahuane ya mung SD SMP. Kurang ya kita juga kurang pengetahuan juga sih mate karena koyo nang KDI koyo apa seperti di shelter awak dhewe koyo apa ya mate masalah paspor ya awak dhewe mau nambah paspor mana? Awak dhewe mau memperpanjang dhewe kenapa kita enggak berangkat sendiri awak dhewe gak enek cuma menurutku sih kurang sosialisasi lah menurutku. Kurang sosialisasi jadi
ade budal dhewe iki ya wedi. Nggo ngene piye carane piye. Nah, coba mungkin nek saumpama ada sosialisasi sadurunge pas waktu kita berangkat atau mungkin enek ya 1-2 kali lah mati kan sak ndadeke kan awak dhewe ngerti gitu loh. Mungkin ngomong ini majikane piye carane atau mungkin awak dhewe njaluk fotokopi dan sebagainya kan bener-bener harus ngerti gitu loh. Kan ya aneh tuh. Sedangkan dia itu representasi negara. Ya bener sih jenenge KDI, Kamar Dagang Ekonomi Indonesia. Tapi kan ya memang apa Sebenarnya kedutaan kan terletak kedutaan, di situ sebenarnya karena kita tidak bisa masuk melalui jalur itu terus dimasukkan melalui Kamar Dagang. Kan ya harus seperti itu. memang sing koyo negara liya koyo Hongkong, Singapura, itu masuk nang KDI apa langsung kan? Ya mereka ya konjen, kedubes. Kedubes ya? Iya, Berarti cuma sing gini anu ya. Ya masalah kita kan Taiwan kan belum diakui berarti sebagai masuk. negara merdeka, iya. Jadi hubungan secara diplomasi itu memang belum diperbolehkan kan. Jadi negara Indonesia masuk melalui hubungan dagang. KDI itu sebenarnya kan kayak departemen apa? Kementerian Perdagangan kan. Kamar Dagang Ekonomi Indonesia. Harusnya kan ya cuman karena secara kedutaan kita nggak bisa terus dimasukkan lewat situ. Ya nggak hanya Indonesia, semua negara kayak Thailand, Filipina, Vietnam semua juga sama, padha wae. Cuman ya kan nggak bisa jadi alasan wong jenenge nama wong hanya nama. Yang penting kan pelayanan sebagai representasi negara itu ada. Iya masuk. Dan ya ikulah. Ya untuk siapapun lah yang dengar sing punya akses ke KDI tentang biaya ikulah. Ya bener sih KDI tidak bisa mengontrol ya, tidak bisa mengontrol agensi-agensi yang ada di sini. Tapi kan yo KDI bisa bekerja sama dengan pemerintah Taiwan toh. Lek kanggoku sebenarnya memang yo tinggal kemauan ya. Lek menurut saya sih. Tapi yo nggak tahu sih kalau di KDI sendiri prosesnya seperti apa, budgetingnya seperti apa, yo nggak ngerti. Ya ben kanca-kanca kadang-kadang ngene lho, kadang-kadang tiap kanca satu daerah kadang-kadang kan beda. Ini namun ndek iki bayari piro nganu gawe paspor? Ini aku 4.000. Heeh. Ini namun piro? Ini aku 5.000. Nah, makanya itu. Lah sing namun piro? Lah aku ndek iki negur 3.000 kadang-kadang kan kayak Lah, piye ya? yo gelo lah. Lah ya jelas iya. Saiki sak daerah. Kayak aku inginane bayar 2.800. Awakmu bayar 4.200. Ya awakmu sebagai saiki dhuwit sakmono lho. Ngene padha. Padha. Manggone yo nang kono beda yo agent nang wae. kene, beda agent. Nek agentku memang agensiku tak akoni lek untuk biaya-biaya seperti itu gampang. Murah. Selalu murah agensiku. Mungkin ya mereka ngambilnya nggak akeh ya. Mungkin. Tapi ya memang iku wis gak hanya sekali. Biyen iku nek kancaku sing nunut proses paspor lewat agentku. Nah, harga sama ya? Iya, harganya agentku. Soalnya waktu itu neng agensine dek niku wis 4.000. Terus aku ngomong lah, nggon aku waktu itu nggon aku sik 2.500. Selisih 1.500 lho, Pak. 500. Ya biya, 1.500 yo digawe pegawe rong dino iki. Tuku bakso wis wareg lho iku. Yo. Ngene sapa nyi iteng wis wis iso bakso guyur. Bakso guyur untuk telu. Lah makane bakso guyur untuk telu. 500 iki pangan wong telu sik sik wareg wis. Yo anu lah. Yo KDI sendiri harusnya ngerti lah masalah seperti ini harusnya tahu lah. Gak mungkin lah nggak tahu. Yo lek KDI nggak tahu, muga-muga sing delok iki terus tahu. Bisa menyampaikan ke ya lek kita kan nggak punya akses ke sono. Kita ini apa tuh cuma remah-remah. Pokoknya melok. Ya cuman sing punya link ke sono lah. Ya tolong lah warganya itu dibantu untuk dimudahkan. Wong apa? Bapak-bapak sing dan ibu-ibu sing KDI itu sebagai representasi negara. Yo kita ini sebenarnya gak muluk-muluk sing dijaluk gak muluk-muluk kok, gak menuntut sing aneh-aneh. Iya, responsif wae lah, responsif, informatif,
Emang lah iki aku mau maca ning Facebook ya ngono. Enek neng grup iku dia bertanya, Cece, Mas, siapa yang minta tolong dong, siapa yang tahu jalur ke KDI Taipei, aku dari Tainan. Ya terus tak jawab, karena saya tahu, tak jawab Mbak, lek dari Tainan, kan dia minta ingin naik kereta. Lek zaman dari Tainan, mending sama naik kereta cepat aja Mbak, waktunya biar nggak banyak terbuang di kereta. Mbaknya naik kereta cepat, turun Nanggang, dari Nanggang, ganti MRT, coklat, jurusan Taipeisu, nanti sama turun Sihu. Dari Sihu, jalan kaki paling sekitar 300 meter. Sebenarnya kan gampang harusnya. Lek KDI ya, lek KDI Facebook, halaman Facebooknya aktif dan mudah untuk diakses, responsif. Ngapain mereka tanya ke grup-grup yang lain? Tinggal tanya ke KDI harusnya. Sekali jalan beres. Nah iya toh, informasinya bisa lebih dipercaya gitu loh. Ya lek kita memang kayak kita ini niat ngasih tahu dan bener. Lek kita tahu nih mau tahu-tahuan nggak tahu beneran kan repot. Megur arah-arah tok. Nah, Kira-kira ya. Lah iya. Ya sebenarnya mau KDI ya kudu responsif lah. Ya awak dhewe kan megur sing roh nang kene. Nah, Cuma kayaknya ya kurang lebih padha ae lah. ya kayaknya sama. Abang kita sing neng saiki nih. Kita sing neng Taicung wae, Taicung KDI kena biaya sakmono awakmu. Lah sing ning Kaohsiung arep kena biaya piro? Hah? Ndek iku. Sing ning Kaohsiung arep kena biaya piro? Cuma sing Kaohsiung nggih enek anu dhewe ta. Ya gak enak ya Kaohsiung ya panggan ning kono lah. Tetep anu ya Taipei Ya ya. sama tetep lah. Prediksi dong. Lah iya, arep ning ndi? Sing Taichung sakmono, Medan sing ngisor. Nah makane to. Sekarang perjalanan teko Taichung ning Taipei karo Taichung ning Kaohsiung itu mirip lho. Lek sing Taichung wae kena 4.500, 4.200. Lah sing Kaohsiung kena piro arepe? Ayo. Gajian. Lah iya to. Kayak rata-rata iku mbak-mbak TKW kuwi sing langkahe kurang anu kan sebagai TKW kan ya lek wong lanang sih langkahe iso cepet ya, jangkae ombo, jangkae arungan enggak begitu banyak kendala. Wedi wong pabrik iso libur, iso izin. Lek mbak-mbak PRTU kan ya sulit untuk seperti itu. Makanya mereka mau nggak mau ya harus manut kata ejennya nyaluk sakmene ya mau nggak mau ya segitu. Ya lek gak responsif ya kasihan lah. Mesakne sing ado-ado sing teko Kaohsiung sing pemenang teko ndi kono ngisore Kaohsiung Pingtung ngono kae piye terusan arepe. Ayo. Masalahnya ndek ngenan iku pas aku golek apa? Paspor ngeterne golek paspor ning shelter iku sandi servis itu ya enek sing teko Pingtung. Reda apa ya? Iya. Kan yo nek sampai gak nganu ya kita sih yo mau aja lah wong kita ke sono pakai biaya ya kita tahu agent juga perlu biaya, mereka bekerja perlu penghasilan si apa namanya transportasinya ya mereka perlu penghasilan. Tapi kan juga sebegitu juga lah. Sing wajar, penghasilan sing wajar itu seperti apa? Nah, ya kayak yang lainnya bisa lebih rendah segitu, mosok ya RP Raiso. Lah yang buktine agentku 2.800 bisa. Lah iya. Mosok agentmu harus 3 taruhlah 3.000, mosok harus nggak bisa sih. Nah, iya. Mosok ya sampai 4.200 dhewe kan yo keterlaluan lah. Yo sebenarnya perlu standarisasi kuwi mau. Apa harus digawe kaya taksi wae lek niate kan. Apa wae sebenarnya iki sing paling ribet iki gini ya. Kadang-kadang aku sing ngerti awake arek-arek lho ya. Arek-arek kuwi paspore sing nyekel majikannya. Majikan, bos. Itu sebenarnya lek tanpa persetujuan kita sebagai pemilik paspor, itu sebenarnya enggak oleh lho. Pelanggaran juga sebenarnya. Pelanggaran. Sebenarnya itu pelanggaran. Tapi masalahnya adalah terus ketika kita sebagai pekerja yang memberitahukan itu kepada si majikan, kepada si bos ini, mereka akan mengancam balik. Beda halnya jika yang memberikan peringatan itu adalah dari pihak pemerintah.
Ya meskipun KDI tidak bisa memberikan himbauan kepada agensi dan si para bos ini, kenapa KDI nggak bisa bekerja sama karo pemerintah Taiwan? Ya harusnya bisa toh, nggak mungkin nggak bisa. Wong sebagai dua negara sing punya hubungan kok nggak bisa. Ya seharusnya sih bisa karena yo awak-awak dhewe kaya oke kene pabrik butuhne tenaga, dhewe sing menyediakan tenagane, aturannya kan yo harusnya lebih jelas Lah kan. makane toh. Wong sing lain-lainnya iso kok, masa masalah itu nggak bisa. Himbauan wae lah cukup. Karena kalau kita yang meminta, kita sebagai pekerja yang meminta kepada si bos, ini kok si bos pasti akan mengancam balik. Iya, gak iso. Terutama si agensi-agensi penerjemah ini. Karena yo apa ya? Ya bener sih kayak KDI, kayak anu wis memberikan cara anu wis ngekei himbauan bahwa paspor harus dipegang sendiri, nggak boleh dipegang majikan. Tapi lah itu hanya sekedar himbauan tanpa tindakan konkret. Nggak bakalan terlaksana. Ya iku wacana ngono kuwi mau tok. Ya harusnya ya memang KDI iso lah ngono iku. Ya tolonglah siapapun yang dengar, yang tahu dan yang punya akses untuk ke KDI, tolonglah tolong disampaikan unek-uneknya warganya, warga negara Indonesia. Ya karena kita mau mengadu kemana lagi le orang KDI kan, KDI sebagai representasi negara. Masalahnya kepala KDI itu bisa sebagai wakil negara, jabatannya sebagai representasi presiden, penyambung lidah. Loh iya, kekuasaannya pun sama, lain gini. Ya mungkin lah kedepannya bisa lebih baik lah. Amin. Ya kira-kira mampu untuk dilakukan. Iya. Ya semakin mudah lah. Lah kamu budalnya kapan? Golek paspor? Urung iki. Cuma wis tarikan. Wis ditarik. Nah, lu ya aneh mana lu? Budal wae urung wis dijaluki dhuwit to. Heh? Budal wae urung wis dijaluki dhuwit. Lek ngene dhewe selalu setelah budal ya Pit ya. Mau medikal ya ngono. Setelah medikal baru ditarik ngono. Kan sih jangka sak ulang, dijangkai sak ulang. Ya cuma lek medikal aku kan bayar nang kono. Ya aku bayar langsung di tempat. Oh, langsung bayar nang kono. Soalnya awak dhewe nganu kae langsung bayar. Ya ora penak, itu sih dinganu, dikai waktu kadang-kadang. Kan aku sih dikai waktu ya. Awakmu medikal saiki taruhlah bulan iki. Bayarnya potongnya bulan sesuk. Lek aku langsung dene gek kono langsung gowo duit, dene langsung gek kono langsung duit. Aku nggawa wong tok. Aneh-aneh. Iya, memang aturan iku mah gak iya apa ya. Ya iku mah enek standar iku. Heeh, gak enek nganune. Dadene sing enek sing langsung bayar, enek sing kaya sampean kaya gek kono bayar sok ben mate dari pabrik. Enek sing wis dibayari pabrik dhisik, dadene lain-lain. Lek supire gak narik malah. Bayare full iku gak nang sopir malahan aku. Langsung nang rumah sakitnya. Langsung di rumah sakit. Oh jadi iya. Awak dhewe pas waktu makane apa ya? Apa sing pas waktu daftar? Biayane kuwi pira? Ya aku 1.700 apa 1.200 ya. Lah terus kuwi mbak awakmu bayar nang rumah sakit ya 1.700. Ya kabeh duite mati dikek ning kono kabeh. Sopire wis katut. Ya wis kabeh. Biaya transportasi wis katut ning kono. Transportasine wis kuwi kabeh. Oh. Dadene ngekekne ora gek supire malahan. Dia 500 ya medikal ya. 500 kali aku. Tapi sama ngono. Iya. Beda-beda berarti. Lah makane. Kan enek sing 2.000. Lah makane to. Lah aku iki. Kan beda-beda aja. Wis saiki lho panggone padha ning kene. Paling sopirmu sing jemput yo kae. Lha sing sopir, iku kan satu daerah iki loro. Lah makane lanang wedok iku suami istriku kan. Suami istri kuwi. Iya, maksudku gini loh ya. Lek biaya rumah sakitnya itu pasti sama kan? Pasti sama. Nggak mungkin berbeda. Biaya sopirnya lek podo ning kene wae dan orang itu mestinya biayaku karo biayamu ya podo. Harusnya. Tapi kok bayare iso beda. Ya kan kita beda. Agene kuwi mau. Padahal hitungannya agenmu gak megahi sama sekali loh ning medikal iku. Wong awakmu bayar dhewe kok. Ya ora ngono to sana. Lah makane. Lek agenku sih sik megahi jane perkara medikal iku.
Tapi kenapa agentku kok iso lebih murah timbang agentmu? Ya kuwi. Terus piye? Lah makanya itu. Standarisasi. Ya, standar, Sebenarnya ya. memang kontrol dari pemerintah itu perlu. Kontrol dari pemerintah itu wajib, bukan hanya perlu, wajib. Karena kita orang Indonesia yang mengontrol itu adalah pemerintah Taiwan. Yo KDI sebagai representasi negara Indonesia ngomong ke pemerintah Taiwan. Ngono loh, Pak. Ya kita itu bukan kita benci terhadap KDI, bukan kita nggak suka terhadap KDI. Bagaimanapun juga kita itu perlu KDI, wong kita warga negara Indonesia kok. Ya toh, tapi tolong keluhane warga negara Indonesia ya didengar juga. Kaya arep gawe program apa itu, ya program itu memang diperuntukkan untuk warga negara Indonesia yang ada di Taiwan. Ya harusnya warga negara Indonesia yang ada di Taiwan itu tidak ngomong, awakmu perlumu apa, butuhmu piye. Aja moro-moro nyo tak kei iki butuh gak butuh iki panganen. Wah, ya susah. Ya tolonglah Pak, dimengerti. Warganya itu juga butuh makan, warganya itu juga butuh nyaman, warganya itu juga butuh perlindungan. Biaya ngono wis beda-beda. Waduh. Apa mending kayak digawe kayak Korea ngono kayak G2G pemerintah kepada pemerintah lah iku iku malah lebih. Iya anu nih. Lah Korea kan nggak ada agensi-agensian. Mungkin agensi berarti langsung Korea dan Indonesia itu program kerjanya government to government, pemerintah ke pemerintah. Jadi pemerintah Indonesia akan tahu persis berapa jumlah warganya yang ada di Korea, warganya ditempatkan di mana saja, pekerjaan warganya apa saja. Karena apa? Datanya lewat pemerintah semua. Semua lewat kontrolnya pemerintah. Oh, berarti masuk ke sana langsung gedubes. Iya. Kabeh terdi. Iya. Kena ngono ya berarti ya. Iya itu yang paling mudah. Biaya pun kan pemerintah yang mengontrol. Biaya apapun pemerintah kan pemerintah tahu. Lek Taiwan dan Indonesia ini tadi ini B2B, bisnis to bisnis. Jadi agensinya Taiwan lewat terus agensinya Indonesia. Ya. Pemerintah itu hanya sebagai penyelenggara, fasilitator doang. Lek masalah biaya berarti diserahkan ke agen masing-masing. Nah, ya itu. Masalah susah di situ. Tapi yo mosok sih pemerintah kayak pemerintah Indonesia dan pemerintah Taiwan tidak bisa mengintervensi itu. Masuk ibaratnya itu mereka mengatur tentang biaya itu seperti apa. Yo harusnya bisa juga lah. Bisnis to bisnis wae mosok pemerintah nggak bisa ikut campur sama sekali. Yes, ya semoga-moga ke depannya KDI bisa lebih punya inovasi lagi untuk melayani warganya. Saya yakin kok warga negara Indonesia di Taiwan itu gampang diatur, Pak. Wis to gampang. Saman kon ngene wae rakyatnya budal kami ini. Kami enggak banyak nuntut kok. Yang penting yaitu tadi Saman tahu apa yang diperlukan oleh warganya Saman yang ada di Taiwan. Ya ngono bisa semoga saja ini bisa menjadi bahan evaluasi untuk KDI sendiri dan untuk teman-teman sing sesama TKI yang ada di Taiwan. Ya kita diwajibkan untuk sering-sering mencari informasi sendiri. Jika ada temannya yang butuh informasi dan kita tahu yang mereka butuhkan, kita kasih tahu ben temennya itu tidak merasa sendiri sebagai warga negara Indonesia dan punya saudara sebangsa di Taiwan. Ya semoga ke depan kita semua akan bisa menjadi lebih baik. Selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.